Foodies, kenal nih jajanan Sohah dari kota Karawang, pedasnya dijamin nagih. Foodies, seperti biasa balik lagi. Ini masih di kota Karawang. Sekarang saya lagi ada di salah satu tempat jajanan hitsnya nih buat anak-anak Karawang. Wih, keren gak tuh? Ini namanya jajanan apa teh? Jajanan Sohah. Jajanan Sohah. Ada 6 jenis jajanan yang karakter rasanya tuh pedes Foodies. Waduh ampun nih. Ada cirambai, cipak, pangsit, bojot, ada ceker, dan dengkul mercon. Terakhir, spatula alias spaghetti tulang. Tuh namanya lucu-lucu ya. Nah, ada 3 jajanan yang bahan utamanya aci nih Foodies. Cirambai, cipak, dan juga pangsit bojot. Kalau yang panjang-panjang ini namanya cirambai Foodies. Prosesnya itu tinggal goreng, nggak usah sampai kering. Nah, kata Teh Devi sih setengah matang aja. Lanjut kita siapkan bumbu cirambainya, bumbu asin, lalu pakai bawang putih goreng. Asin ya. Wangi pisan ini bawang putihnya, ya Allah. Wangi kayak aku ya. Apalagi? Oh. Kayak aku katanya. Berarti kamu mau bawang. Bisa aja nih Raka. Rizky, kita lanjutin perbumbuannya ya. Ada tambahan bumbu balado, air kaldu, dan juga bawang. Terakhir baru nih Foodies, jagoan Sohahnya muncul, chili oil. Karena berasa pedasnya ini terpisah, jadi tingkat kepedasannya juga bisa banget disesuaikan ya Foodies. Enak kan? Mantep banget tuh. Ini sedap banget. Aroma bawangnya udah berasa banget ini. Aroma bawang sama cabenya ya. Ngegerak pisan, ya Allah. Lanjut, masukkan cirambai yang sudah digoreng ke dalam adonan bumbu Sohahnya ini Foodies. Duh, lihat biji cabenya kok ya bikin merinding ya, banyak banget. Semoga perut aman ya Kak. Gimana nggak mau Sohah, ya Allah, sampai merah begini warnanya tuh. Biji cabenya juga banyak banget ya Teh. Ini pedas nggak ya? Pedas banget, kayak omongan tetangga pedas. Pedas banget kayak omongan tetangga katanya. Lagian pakai ditanya pedas apa enggak ya Teh, udah pasti pedas atau Kang Raka. Ih kamu mah. Nah Foodies, kalau tercampur sekarang tinggal disajikan bersama pangsit goreng di atasnya. Mantap betul. Ini dia Foodies, jajanan Sohah. Salah satunya namanya cirambai. Foodies, tulang dengkul ayamnya tuh gede-gede banget gak sih? Wah pasti puas deh nih makan spaghetti tulangnya. Nih pertulangan langsung dimasak dengan bumbu spagettinya. Ada tambahan bawang putih gorengnya juga Foodies. Ini nih yang jadi pembedanya, bumbu spagettinya udah jadi dan ini racikan sendiri. Jadi bukan bumbu instan ya. Katanya ini dominannya di saus tomat sebetulnya ya. Saus tomat. Tapi kalau diperhatiin tuh, dia ada tambah-tambahan kayak semacam biji-biji cabenya. Juga ada nih, tuh. Dia ada daun jeruknya juga. Tuh, mantap ya tuh. Aromatiknya pasti seger nih, ada daun jeruknya. Ya. Semua komponen bahan dan bumbunya udah tercampur, sip tinggal masak dan sampai mendidih. Tuh simple banget kan bikinnya? By the way, this smells good. Nah Foodies, yang repot tuh di bagian dapurnya sih ya. Kalau udah nyampe gerobak ini semuanya udah harus serba satset biar pembeli nggak kelamaan nunggu pesenannya. Nah Foodies, ini 2 menu sudah jadi. Sudah kita bikin atau ya, berarti masih Ya, ada 4 menu ada lagi. 4 menu lagi. Semua jajanan Sohahnya masih ada 4 menu. Nanti Teteh buatin ya. Ya. Saya tunggu di meja buat Oke. siap-siap makan. Oke, untuk menu peracian lainnya nih Foodies, biar tetehnya aja yang bikin kali ya. Masih ada 2 menu berbahan aci, cipak dan pangsit bojot. Secara proses sebenarnya sama aja, racikan bumbu Sohahnya tuh sama kok, tapi beda di isiannya aja. Untuk cipak yang bentuknya tuh bulat-bulat ini Foodies. Nah kalau pangsit bojot yang bentuknya gemoy-gemoy kayak begini nih. Lain lagi dengan ceker dan dengkul merconnya nih guys. Kedua jenis pertulangan ini langsung dimasak dengan tambahan saus mercon yang penuh cabai dan juga tambahan bawang putih goreng. Tunggu sampai sausnya mendidih, aduk-aduk dan udah bisa disajikan deh. Kita cobain menu yang pertama dulu ya Foodies, spatula alias spaghetti tulang. Takis Kak. Dominan rasanya ada asam manisnya, pedasnya nggak begitu pedas. Jadi buat yang nggak begitu senang pedas, ini masih aman banget. Khusus untuk menu spatulanya ini nih Foodies, memang tidak ada tambahan chili oilnya. Jadi basic sauce-nya tuh masih aman banget. Nah ini buat penasaran kepengen coba tapi nggak suka pedes-pedesan, cocok nih. Tapi kalau menu ini mau ditambahin chili oil sih juga bisa banget kok. Tinggal request aja ke tetehnya ya.
Foodies, mie yang dipakai jenisnya itu mie licin gitu foodies. Jadi pas kena bumbu saus kayak enak banget gitu loh. Begitu diseruput, nggak gelosor kalau kata orang Sunda mah. Ngasih bumbu spagettinya nggak pelit ya. Tuh lihat, banyak banget bumbunya. Udah kayak mie nyemek, mie kuah, tapi dengan kuah yang sedikit. Padahal ini bumbu spaghetti. Ini ayam bagian dengkul. Lanjut ke bagian tulangannya. Oke, dari pertama muncul ya foodies, ini tulangnya tuh kayak gede-gede banget. Puas banget lah buat para pecinta pertulangan. Namanya tulang tapi masih banyak yang bisa kita nikmatin. Ini ada sisa-sisaan daging-dagingnya juga masih nempel di tulang. Jadi sensasi makan itu loh yang nggak ngebosonin. Jadi dapat pedesnya, dapat segernya sama sensasi makanan jos banget. Namanya suka walaupun makan agak repot ya pasti tetap habis. Pedesnya ternyata pelan-pelan dia. Awal dimakan memang nggak berasa pedes, tapi lama-lama makin muncul, makin nyelekit. Lama-lama pedes juga. Cuman ini termasuk pedes yang masih bisa dinikmatin. Karena dia masih ada manisnya, masih ada asamnya juga. Aroma daun jeruk juga berasa, terutama di bagian sausnya. Mantap banget. Nah kan, lama-lama nampol juga kan pedesnya. Jadi sah nih ya menu spatula ini masuk ke dalam gengnya jajanan Seha. Kita lanjut ke menu berikutnya yuk. Antrian masih panjang nih kak. Tuh perhatikan foodies, ini gerombolan chili oil tuh banyak banget. Nempel semua di bagian pangsit bojotnya. Mantul. Mereka sampai meremelek tuh dia makannya. Pedes-pedes nagih gitu ya nggak sih? Ini yang bikin pedasnya nagih itu adalah chili oilnya tuh ada rasanya dia. Nggak cuma dapat pedasnya doang, ada sensasi manisnya, gurihnya juga dapat, dan yang paling mantap tuh ada rasa daun jeruknya yang bikin seger. Aromanya tuh mantap banget. Ngasih tau aja nih foodies, kalau chili oil udah muncul, tingkat kepedesannya itu udah langsung auto naik level. Iya, sekali gigit pedesnya langsung nembak di mulut, nggak pakai nanti-nanti. Jadi buat yang nggak suka pedas, harap waspada kalau nggak mau kepedesan, oke? Foodies, pangsit bojot ini tuh ya rame banget rasanya di mulut. Dapat tekstur kriuk garing dari bagian sisi luar pangsitnya, terus dapat kenyal-kenyal empuk dari bagian dalam isian pangsitnya. Kemudian nih, isian pangsitnya itu loh foodies tebel pakai banget. Udah gitu ada rasa gurih dan irisan daun bawangnya juga, jadi rasanya kayak nggak tawar. Mantep banget deh pokoknya. Lanjut kita geser ya, ini ke menu yang belut-belut penuh chili oil ini foodies, namanya cipak. Sekilas mirip cimol ya, sama-sama berbahan aci sih, tapi mereka tuh beda banget loh foodies. Ini kalau udah kena chili oilnya emang mantap banget. Ini jajanan Seha ya, chili oilnya juara. Kekuatan dari menu peracian ini memang di chili oilnya. Yes, bentuk dan tekstur isiannya sih sebenarnya yang jadi pembeda ya. Wah, ini lazis foodies. Ini ada tambahan daging ayam ya. Udah berbumbu, udah dicoper, halus banget. Endol ya kak, apalagi kalau dicocol sama chili oilnya. Wah, mantap pisan. Chili oil di tempat ini tuh nggak pernah nyetok loh foodies, jadi setiap hari selalu fresh dan juga baru. Oke, kita istirahat dulu sejenak ya kak. Stop dulu chili oil ya. Sekarang lanjut nikmatin menu merconnya. Ini dia dengkul dan ceker mercon. Tetap ya bumbu sausnya itu merah menggoda banget. Ini walaupun penuh cabai, tapi dia rasanya tuh nggak langsung nyamber di awal. Ya, ini lebih dominan ke manisnya. Ada pedasnya memang, tapi sensasi pedasnya nggak begitu langsung berasa. Dia sedikit, ya. Dominannya lebih di manis. Karakter bumbu saus mercon itu nggak segalak chili oil sih foodies, kayak lebih soft dan juga santai di mulut. Tapi walaupun ya lama-lama kue tetap pedes juga nih. Saus mercon ini juga hasil racikan sendiri nih foodies, gabungan dari aneka rempah dengan bermacam saus pedas manis. Jadi rasanya kayak rame gitu. Foodies jangan ngebayangin dulu repotnya makan tulang ya. Di sini tuh dengkul sama cekernya kayak empuk-empuk gitu. Jadi ukurannya gede itu nggak jadi alasan mereka nggak empuk foodies. Wah, ini pokoknya enak deh. Pertulangan ini juga sudah melewati proses panjang sebelum tiba di gerobak jualan. Mulai dari pembersihan, perebusan dengan aneka rempah dan juga daun jeruk, jadi kayak aromanya tuh nggak bau amis. Cukup ya guys istirahatnya. Oke, kita kembali ke menu yang identik dengan chili oilnya. Ini dia cirambai. Semangat. Duh ampun deh foodies, itu biji cabenya kok ya ada di mana-mana. Masih sanggup nggak nih kamu kak? Bentuk yang tipis dan panjang seperti ini bikin chili oil itu ngeresep banget sampai ke bagian terdalam foodies. Jadi pas sudah dikunyah kayak pedasnya makin berasa gitu, raw banget ya pokoknya.
Info harga, aneka menu jajanan Seoul ini mulai dari 10 ribuan aja. Nah, receh nggak tuh? Bukanya setiap hari foodies dari jam 11 siang sampai habis. Kalau nggak mau kehabisan ya jangan datang malam-malam, oke? Foodies, ini pokoknya biar nggak penasaran ya, kalau nanti main ke kota Karawang, datang ke sini ke wilayah Karangpawitan. Ya, di sini banyak banget jajanan enak, di salah satunya jajanan Seha. Biar gampang nyarinya, ada di depan SMA Negeri 3 Karawang. Ya, ini makan receh, menunya receh, tapi rasanya nggak recehan foodies. Kita habiskan. Peringatan buat foodies yang lagi lapar berat atau ngakunya lagi diet. Awas ya, bahaya nih yang satu ini. Foodies, selamat menikmati aneka makanan di warung legendaris ini foodies. Kalau perut kalian makin keroncongan dan dietnya gagal total, jangan salahin makan receh ya. Wah, halo foodies. Aduh, maaf nih, saya lagi sibuk nih. Saya lagi motong-motongin ayam. Nah, saya penasaran banget sama rasa ayam yang ada di sini. Karena katanya ayam yang ada di sini itu bener-bener udah legend. Kenapa sih ayam di sini itu dibilang legend? Karena saya jualan udah lama, setengah Udah lama, abad lebih. udah lama nih. Udah lama dari tahun berapa? Dari tahun setengah abad lebih lah. Wah, setengah abad lebih foodies. Nah kan, kurang legend apalagi, coba warung ayam gorengan satu ini udah ada sejak tahun 58. Ini pasti ada rahasia deh nih dari bumbunya, karena ini bisa bertahan selama ini foodies. Kasih 4 jempol nggak sih? Karena berapa ekor ayam yang habis dalam satu hari? Sehari bisa ada 150 ekor, kalau weekend bisa mau 200. Wow, Weekend 150 sampai 200 ekor per hari. Wah. Sehari bisa ngabisin 200 ekor. Wah, ini sih amazing banget ya foodies. Nah, yang bikin orang suka juga itu karena di sini tuh makannya pakai nasi uduk. Kalau foodies mau lauk lainnya juga bisa, ada jengkol, bakwan jagung, udang, tumis pete, sayur asam juga ada, dan menu sarapan di sini juga ada foodies lontong sayur. Nah, yang bikin beda dari ayam goreng lainnya, ini nih foodies. Apa sih rempah-rempahnya? Ada kemiri, tumbar. Oh, jadi ini bukan serundeng ya? Ya, serundeng juga. Serundeng juga? Tapi dari rempah-rempah? Iya. Nggak ada jagung? Jagung nggak, bukan. Ini kemiri ini. Bukan jagung, kemiri Iya, ya? ini kemiri. Oh, Iya. jadi kayak jagung, Iya. ini kemiri ya? Iya, ini bumbu yang tadi ini kalau digoreng jadi kayak gini. Oh, jadinya kayak gini. Nah ini nih, bumbu serundeng di sini tuh beda foodies. Kalau biasanya bumbu serundeng di tempat lain bisa terbuat dari kelapa atau juga lengkuas, yang ini nih pakai rempah-rempah. Salah satunya adalah kemiri. Gak cuma itu tuh foodies, yang bikin jadi makin lazis, sambal racikan di sini beda banget, pakai sambal kacang yang dicampur sambal cabe. Waduh, makin kebelet kepengen cobain gak sih? Langsung aja kita goreng ayamnya ya. Ilmunya kalau masak ayam-ayam kayak gini, ya aduknya cuma sedikit-sedikit aja biar Iya. minyaknya merata. Tapi intinya jangan sampai kalau sering diaduk ayamnya hancur ya. Iya. Nah foodies, semua ayam di sini menggunakan jenis ayam penjantan. Jadi kalau dari tampilannya sih mirip banget ya sama ayam kampung, tapi ini beda foodies. Wow, udah mateng. Mendingan sekarang kita rasain gimana rasanya, langsung aja kita cekidot. Oke, sip, yuk, come on. Oke deh foodies, semua menu pesanan Fadlan udah ready. Wah ini sih kalap nih, banyak banget pesanannya. Ya udah langsung aja kita takis bareng yuk. Ayamnya tuh bener-bener bumbunya ngeresep banget. Mulai dari kemirinya, terus bumbu-bumbu yang lain, asinnya juga pas, rasanya juga enak, dan ayamnya juga bener lembut. Kenapa dipilihnya ayam pejantan? Karena ayamnya nggak alot, ini bener-bener ayamnya lembut banget. Enak banget sambalnya. Selain pedas, ada rasa kacangnya, ada bawang putihnya juga. Pokoknya tuh rasanya benar-benar pas dan enak banget ditampurin sama ayam ini. Apalagi campur sama nasi uduknya. Luar biasa enaknya. Nah kan langsung amazed gitu tuh Fadlan sama rasanya.
Ayam pejantan ini emang magic foodies. Secara tampilannya tuh mirip sama ayam kampung, tapi dagingnya empuk banget, nggak kayak ayam kampung yang lebih alot foodies. Apalagi didukung sama bumbu racikan ayamnya yang super duper lazis. Rempahnya berasa dan ada sensasi manisnya. Terus dicocol sama sambal kacang, makin andalita. Buat pecinta ayam goreng, recommended abis. Makan nasi uduk mah kurang afdol ya kalau nggak ada semur jengki alias semur jengkol foodies. Oke, kita lanjut skuy ke semur jengkolnya. Pantesan jengkolnya juga laku banget. Karena jengkolnya itu udah nggak bau, terus rasanya juga empuk, nggak keras. Dipakai nasi uduk pas banget. Beneran bawang jago juga enak banget. Kalau dipakai sambal kayak gini, lebih enak lagi. Jadi bawang jagung tuh, jagungnya juga nggak pelit, banyak jagungnya. Terus kayaknya juga bawang jagungnya pakai telur, jadi rasanya itu lembut. Semur jengkolnya ini udah nggak usah diraguin lagi ya guys, empuk dan gak bau. Artinya yang masak nih levelnya udah tingkat dewa foodies. Terus ya, udang putihnya juga nggak terlalu pedas, jadi kuahnya kayak berbumbu banget dan udang ini seger loh. Nah, sayur asamnya jangan sampai di skip karena ini juga the best sellernya. Rasanya agak pedas sedikit, ada manisnya, rasa asamnya juga berasa. Sayur asemnya punya cita rasa lengkap, jagungnya juga nggak pakai plate foodies. Nah, menu-menu lainnya nih yang cepet banget habisnya, ini nih foodies, lontong sayur. Rasanya tuh sayur labu Betawi. Jadi kalau yang udah pernah makan sayur labu Betawi, di sini tuh kayak bener-bener khas Betawi jadinya ya, semuanya ya. Mantap banget foodies. Yang rindu makanan-makanan Betawi untuk lontong sayurnya, di sini juga pas banget. Untuk lonsai, kalau ada kesiangan jangan harap bisa kebagian ya, karena ini memang disajikan untuk menu sarapan foodies. Overall, semua makanan di sini recommended ya. Kayaknya sih Fadlan bakalan balik lagi tuh ke sini. So, buat foodies yang kepengen cobain, boleh bisa datang dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam ya. Pastinya enak banget pokoknya kalau datang ke sini. Ingat ya foodies, makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Makan! Ngaduk sampai 50 kilo alpukat sehari. Waduh, nggak capek bang. Wadidaw foodies, jadi kepengen nggak sih gemes? Ya udah kita bantuin aja yuk. Wow, besar banget, banyak banget. Tuh, telapak tangan aja saya segini masih ketutupan tuh. Yang ketutupan tangan saya bukan alpukatnya ini. Dan masih banyak lagi foodies stoknya. Foodies, pokat es krim Abu Anas tuh lagi rame-ramenya semedan Sumatera Utara. Iya, sehari bisa jual hampir 500 gelas. Wow. Tuh, sampai mobil aja beli foodies, berhenti. Mau es pokat bang. Foodies, pembeli di sini selain banyak yang beli dine-in atau take away, banyak juga yang beli drive-thru. Artinya juga jualan di pinggir jalan ya nggak? Nah, biar cepet giliran Rakas nih, kita bantuin si abangnya jualan aja yuk. Foodies, jualan foodies. Adik, kakak ini. Hai. Wih, dapat uang foodies, uang jualan. 10.000. Mumpung lagi nggak ada yang antri, kita langsung buat aja skuy. Buruan. Aduh. Sama-sama. Jadi ternyata foodies dia selalu direfill sedikit-sedikit karena foodies penyajian dalam mug ini sebelum dituang ke dalam cup yang disajikan untuk dijual itu dia diaduk-aduk dulu. Biar apa? Biar merata. Agak dibuka sedikit gini bang ya. Karena pembelinya rame foodies, biar satet-satet jadi buah daging alpukatnya dari rumah udah dikerok duluan tuh. Lalu daging pokatnya disimpan dalam cooler box biar tetap fresh. Pas digerobak tinggal ngaduk tipis-tipis aja. Ini udah nih bang kayaknya bang. Ya udah ya. Dan terlalu halus. Oh iya betul. Nanti nggak enak serat-serat gerenjel-gerenjelnya di mulut tuh hilang gitu. Lanjut Kes, masukin alpukat, campur pakai santan dan juga gula merah. Biasa foodies.
1 porsi, 1 sendok. Foodies, es krimnya ada 2 macam, rasa coklat dan rasa pandan. Yang paling way away es pokat yang harga 10.000 ini nih. Kita dapat 5 of scoop ice cream. Wow, receh bingo ya. Cepat penyajiannya yang bikin saya ngantrinya lama, nunggunya lama. Sip, udah jadi Foodies, 2 es pokat, satu yang original dan yang satunya lagi dengan es krim 2 rasa. Langsung kita gaskan aja, Ski. Boleh. Ini alpukatnya Foodies, nggak pahit. Terus juga dia nggak kotor. Nggak kotor itu maksudnya buah alpukat yang sudah diserut, dikerok untuk disajikan untuk minuman es pokat ini, dia artinya bersih. Jadi nggak ada serat-seratnya yang kulit-kulitnya begitu Foodies. Buah alpukatnya matang dengan pas banget Foodies dan semakin lazis karena pokatnya punya tekstur yang super lembut karena ini menggunakan alpukat mentega. Makin menjadi-jadi nih pas alpukatnya bersatu padu dengan gula merah dan santan yang gurih. Beuh, lazis. Kalau Foodies tahu manis gula merah, gula aren ya, itu sebenarnya sudah enak. Ketambahan serat alpukat yang mengenyangkan lebih enak. Tapi yang bikin unik Foodies justru bukan gula merah arennya menurut saya, tapi santannya. Fun fact nih ya Foodies, rasa gula merah yang manis dan santan yang gurih ketemu dengan serat alpukat rasanya kayak jadi manis-manis gurih plus ada asam-asam tipisnya. Ini nih yang bikin enak banget. Cuaca agak-agak sedikit terik ini membuat hatiku tenang. Yang buat tenang itu bukan matahari, tapi es pokat Abu Anas. Aduh Foodies, maaf. Kenikmatan yang hakiki kalau kata Rakes. Kenikmatan yang hakiki daripada es pokat ini membuat Rakes jadi belepotan ngomongnya. Nah, kalau yang pakai es krim nih bakalan buat tekstur es jadi sedikit cair dan rasanya jadi lebih kaya karena ada campuran rasa coklat dan pandan. Langsung saya seperti time traveler, kembali ke masa lalu. Karena es krimnya saya pikir tuh es krim yang milky, yang susu kekinian Foodies, yang modern. Ternyata enggak. Es krimnya ini es krim mengingatkan sama masa lalu kayak es puter. Es puter. Nah itulah. Jadi rasanya tuh kayak ada crunchy-crunchy-nya. Dia nggak langsung milky yang kayak lumer di mulut, enggak. Tapi nyisain sensasi dingin. Foodies, pantas aja banyak yang ngefans ya, rasa es krimnya nggak kaleng-kaleng. Jadi wajar aja sih kalau pokat es krim Abu Anas dalam sehari bisa nyetok 40 kilo es krim. Banyak yang minta nambah Foodies. Wow. Pandannya enak loh Foodies. Bukan pandan yang bau apek gitu, bukan. Ini pandannya dari perasa makanan. Jadi dia memang khusus untuk es krim, untuk minuman. Aman, halal. Ini baru bener. Kalau yang pakai es krim nggak perlu pakai sendok, nggak perlu pakai sedotan. Langsung hancurin, campur-campur, aduk-aduk jadi satu, langsung minum kayak gini Foodies. Enak banget. Foodies, kalau mau cobain pokat es krim Abu Anas datangnya dari jam 11 sampai jam 5 sore ya. Tapi saran makan receh sih datangnya siang aja karena kalau kesorean nanti takut kehabisan. Foodies jangan lupa, pokoknya kalau main ke Medan, jalan ke Teku Daud namanya, es pokat Abu Anas. Langsung Foodies, gas pesen, terserah mau berapa porsi. Es krimnya mau coklat doang, mau pakai pandan doang, mau campur juga boleh. Atau kayak saya yang pertama tadi, tanpa es krim. Tapi kalau saya rekomendasi dan suka, yang pakai es krim. Ingat Foodies, jangan lupa nonton terus Makan Receh, Menu Receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, kalau kamu kepengen nasi kandar khas Malaysia, sekarang mah nggak usah jauh-jauh lagi terbang ke negeri jiran. Di kota Bandung udah ada nih nasi kandar yang terverifikasi Andalita. Namanya nasi kandar damai. Ini yang beneran bikin hati adem ayem kalau makan di sini dan damai pastinya. Highlight cus, kita intip langsung yuk bareng sama Aiman Riki. Foodies, nampaknya saya ini sudah ada di Malaysia. Karena ini makanan-makanan khas Malaysia. Namanya nasi kandar.
Namanya siapa? Najib Oh, Najib dari Bandung. Mas. Oh, Bandung. Ini tadi Bandung? Iya. Oh, geningan. Budis, aku bukan lagi ada di Malaysia, tapi lagi ada di Bandung. Kebetulan nih, ini tuh nasi kandar yang pengen banget aku cobain. Gak perlu jauh-jauh ke Malaysia, karena di Bandung juga ada. Wah, lauknya menggugah selera semua ya foodies. Mulai dari lam syang, ayam goreng, cumi, telur gimbal, dan masih banyak lagi. Ayo Aiman, langsung kita order aja yuk, gasken. Nah, setahu aku kalau misalkan nasi kandar ini tuh kan nasi biryani itu banyak banget ya, jumbo banget nih. Segini nih, kurang? Kurang, sedikit lagi. Waduh, masih kurang foodies. Jadi ingat kalau kesini harus lapar banget, biar puas nikmatinnya. Buat kamu yang gak suka nasi biryani yang kayak akar rempah-rempah begini, bisa pilih nasi putih aja kok foodies. Pokoknya sesuaikan aja dengan selera kamu, oke? Oh ya, just info aja nih, kandar atau mengandar dalam bahasa Melayu berarti nasi yang ditumpangkan di pundak pedagang alias dipikul. Tapi kalau sekarang pedagang nasi kandar tuh kebanyakan udah gak dipikul lagi foodies, karena menunya udah berkembang jadi banyak banget. Di sini aja ada lebih dari 12 menu yang tersedia. Jadi kalau masih pakai pikulan, atau pegel ya gak sih? Kalau khasnya banget, setahu aku tuh nasi kandar tuh ada lemsengnya ya? Ya, lemseng. Lemsengnya yang mana? Yang sebelah sini. Yang ini? Wow, ini lemsengnya mau dong. Nah, ukurannya lihat ibu dis, gede banget. Nah, enak juga nih kalau tambahkan juga dengan kuahnya. Aduh, lamb shank ini beneran bikin perut tiba-tiba langsung konser foodies. Gak sabar banget gak sih buat segera disantap? Anyway, lamb shank atau sengkel kambingnya ini itu udah dimasak kari dengan berbagai macam bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kapulaga, dan juga cengkeh. Jadi jaminan bakalan endul serendul rasanya di lidah, no play. Kalau udah kayak sama bumbu begini, udah pasti lazis. Ini apa nih? Itu ayam goreng mama. Ini ayam goreng mama. Bedanya apa nih sama ayam goreng lainnya? Ini ada bumbu khas Malaysia. Oh gitu. Warnanya jadi agak-agak merah gitu ya? Iya. Terus ini juga menarik nih. Ini apa nih ya? Ini cumi? Iya, cumi. Wah, gede banget nih foodies. Lihat tuh. Nih sama kepalanya juga nih. Tuh. Wow. Wah, udah menggunung aja tuh di piring kamu, Aiman. Ayo, pilih lagi cus. Mau yang mana? Mumpung masih di sini ya nggak? Rasa nasi kandar di sini otentik punya foodies. Secara yang masak udah pengalaman puluhan tahun di Malaysia. Jadi resepnya terjamin, mantep punya. Oke deh Aiman, kalau lauknya udah, capcus ya kita ambil kuahnya ya. Nah foodies, ciri khas nasi kandar ini bisa dilihat dari kuahnya yang bermacam-macam. Cus, kita kepoin yuk, ada apa aja sih? Terus kalau kuahnya sendiri ada beberapa jenis sih kuahnya? Ada 5 jenis. Apa aja? Di sini ada asin gurih, kuah kurma, kuah merah, asam pedas, dan gurih pedas. Jadi kalau bisa tumpahin semuanya di sini boleh? Boleh. Yang kuah kurma. Kuah kurma. Sip. Terus ini apa nih? Itu gurih pedas. Gurih pedas. Nah, kebetulan aku suka yang gurih pedas. Set. Untuk kuahnya sesuaikan dengan isi hati kamu aja ya foodies. Yang asin gurih monggo, yang rasa kurma hayu, atau mau yang pedas manis juga cus, mari tinggal ambil. Pokoknya nggak usah ragu dan nggak usah bimbang karena semuanya jaminan jos gandos rasanya di lidah. Ya, jadi tinggal udang sama telur gimbalnya ya. Aku tunggu di meja sana. Oke, siap. Makasih ya. Iya, sama-sama. Ibu Dis. Meski baru buka selama 3 bulan, nasi kandar damai ini always rame di jam makan siang dan waktu dinner foodies. Tapi tenang, tempatnya cukup luas kok. Jadi kalau mau bawain keluarga atau bestie kamu aman tentram ya foodies. Soal harga masih ramah pisan lah di kantong foodies. 36 ribuan aja udah jaminan perut kamu kenyang karena udah dapat paket nasi biryani yang seabrak-abrak plus lauknya juga. Mantep kan? Ini dia nih makanan super jumbo aku nih. Ini semua adalah makanan khas Malaysia. Nasi kandar nih foodies. Kita cobain dulu dari nasinya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nasi biryaninya tadi udah kena kuahnya, jadinya lebih berasa banget foodies.
rempah-rempahannya. Wah, sepertinya ya, tanpa daging-dagingan ini, cukup nasi biryaninya doang. Udah enak banget, Foodies. Rasa kuah kurmanya ini cenderung manis ditambah dengan nasi biryani yang gurih. Wow, benar-benar perpaduan yang pas banget di lidah. Apalagi dibumbui dengan rempah-rempah Foodies seperti kunyit, merica, jinten, dan juga kayu manis. Jadi yang demen dengan rempah-rempah nih udah pasti nagih sih dengan nasi kandar yang satu ini. Sekarang lamb shank-nya ini kita sikat di Aiman. Looks delicious. Ukurannya nih hampir sama dengan tangan aku. Ini sih pertama kalinya nih aku mau cobain kambingnya segede ini nih. Oke. Wow. Tuh, Foodies. Nih. Bagian dalam dagingnya. Wow. Walaupun kambing yang terlihatnya sepertinya alot, tapi nih Foodies, nggak ada alot-alotnya. Bahkan bumbunya meresap sampai ke bagian-bagian dalamnya. Wah, ini bener-bener ya kayak akan bumbu, nggak pelit sama bumbu nih. Kambingnya yang lembut ditambah dengan bumbu karinya yang ngeresep banget ke dalam dagingnya. Aduh hai, nikmat mantap Foodies. Dan ini gak effort sama sekali loh, saking lembutnya. Perfect and delita. Yaudah deh, buat kami yang kepengen cobain juga nih, hayolah datang aja langsung. Alamatnya ada di Jalan Ciamplas nomor 13A Pasir Kaliki, Kota Bandung. Pokoknya happy banget deh kalau habis makan nasi kandar damai. Nah, kamu kalau ke Bandung wajib banget kesini Foodies. Karena ini nih namanya makan receh. Menu receh tapi rasa gak recehan.